kita di dunia kaya, paling menikmati kekayaan sampai umur 70 dia. Masih bisa makan udang galah. Kepiting masih. Durian masih. Gulai kambing masih. Istri masih. Masih, alhamdulillah. 80. Tapi sudah ada yang tidak makan kambing kan? Sudah ada yang tidak makan durian kan? Rugi. Itulah. Orang yang cerdas akhirat, dia akan berpikir, sehebat-hebatnya saya, sekaya-kayanya saya di dunia, pada akhirnya tidak bisa menikmati kekayaan itu. Maka cerdas akhirat, dia akan beramal, mencari ilmu bagaimana setelah di akhirat dia masuk ke surganya Allah. Itu cerdas. Kalau kita jadi karyawan cerdas, bahasa kasarnya, tidak perlu disuruh berulang-ulang. Ya, orang karyawan cerdas. Kalau ingin berhasil, lihat pelanggan di dalam kosong, datang orang. Nah, karyawan yang cerdas datangi calon pelanggan, ibu silakan masuk. Kalau karyawan kosong, kalau ramai nggak usah, nggak ada yang melayani di dapur. Jadi ibu silakan masuk bu, kata kita kan. Silakan duduk, ibu mau pesan apa? Dengan wajah senyum, itu cerdas. Nah, cerdas setelah yang datang 60 orang masuk. Cepat. Lihat situasi apa yang diperlukan. Oh, di sini ada satu orang. Kedua meja ngasihkan apa? Daftar harga, menu. Pak, kasihkan. Itu karyawan yang cerdas. Kemudian ternyata bahasa kita ini belampar. Setelah makan, nah karyawan cerdas tidak lagi nunggu teman. Dibersihkan, diambil. Nah, itulah dia cerdas dalam bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian cerdas untuk akhirat, bapak-bapak. Kita tahunya bekal akhirat itu bekal mati, bekal takwa. Tapi dalam hal infak, kadang kita tidak cerdas. Bagaimana infak yang cerdas? Satu infak yang kelipatannya 700 kali lipat. Yaitu fisabilillah. Apa saja infak fisabilillah? Satu, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk dakwah. Maka kami di PT itu mengadakan safari dakwah. Kenapa? Karena pahalanya infak yang dikeluarkan dihitung oleh Allah 700 kali lipat. Itu cerdas berinfak untuk akhirat. Atau cerdas berinfak untuk fisabilillah, ada majelis ilmu. Jadi yang saya pahami Pak Ajaman ini, setiap pertemuan dia minta isi nasihat, majelis ilmu. Kenapa? Karena hitungan infak yang dikeluarkan dalam majelis ilmu ini dikali 700 kali lipat. Apa fungsinya infak kita banyak? Fungsinya dijelaskan oleh surah Al-Qari'ah, wa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka hidupnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini cerdas berinfak. Kemudian cerdas bekal setelah mati di dalam kubur. Bapak Ibu, setelah saya baca buku malam pertama di alam kubur, nah jebakan-jebakan kita yaitu tidak mempersiapkan lampu penerang di alam kubur. Apa lampu penerang di alam kubur? Bacaan Al-Quran. Kata Rasulullah, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi kuburanmu atau terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Nah, kita hari ini lebih banyak buka HP, malas baca Quran. Cara strategi berikutnya, kita cari rumah-rumah Quran, cari penghafal Quran, kita infak dengan mereka. Itu wasilah. Tapi kalau bisa sih lebih bagus baca Quran. Jangan mentang-mentang ada alternatif kedua, itu aja. Minimal sedikit. Itulah orang yang cerdas namanya cerdas. Kemudian yang keempat, orang yang sukses punya sifat tabligh, menyampaikan dakwah nih, dakwah Islam ke muka bumi, seantero muka bumi. Mengapa saya senang bergerak di pembinaan mu'alaf? Karena intinya agar orang yang sudah masuk Islam bisa kita bina, kemudian orang yang belum masuk Islam bisa belajar Islam.
Oh. Yang berikutnya, agar kita menjadi pribadi unggul, yaitu surah Fatir ayat 29. Yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Itu kunci sukses. Jadi karyawan ini sempat-sempatkanlah bangun tidur ke apa ke, habis sholat bentar baca Quran walaupun 2 menit. Yang kedua, kunci sukses yang kelima. Bukan yang keenam, kunci sukses yaitu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketujuh yaitu berinfak ketika senang, susah, ataupun ketika sendirian maupun di tempat ramai. Jadi itu 7 kunci sukses pribadi Nabi Muhammad SAW yang bisa kita terapkan di segala lini kehidupan. Insya Allah, Allah akan lihatkan kepada kita semua yang mengamalkan ini. Hari ini tanggal 11 November 2022. Sempat ada karyawan Pak Haji mengamalkan ini. Bisa jadi dia nanti buka restoran baru, jadi bos baru, kemudian jadi orang kaya baru, kemudian menyisihkan hartanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itulah dia maknanya. Nah, cuman nanti ternyata karyawan Pak Haji ada yang coba bisnis seperti Pak Haji. Rahasia Pak Haji dah didapatnya. Apa rahasia Pak Haji? Ilmu bisnis tuh. Cara membuat mie, cara membuat makanan sebagainya. Ternyata setelah dia coba tidak berhasil. Maka yang perlu diperiksa itu tadi. Infak, periksa. Kemudian baca Quran, periksa. Kemudian sholat, diperiksa. Jujur, dan seterusnya. Ini saja kuliah subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita dan bisa kita amalkan bersama-sama, dan kita berdoa mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 2 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada nak tanya, Dek? Pak Ustadz, bagaimana supaya dapat suami soleh? Betul kah? Sholat tahajud jam 2 minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Karena Pak Ustadz gaya juga caranya. Dapatlah istri. Masih saya fit. Ya. Sholat tahajudnya jam 2. Masih ada ngomong. Doa minta suami. Sebutkan ciri-cirinya. Kalau mau nikah, kalau belum sih sudah dulu. Supaya mau menunda pernikahan, caranya mainlah ke rumah kawan kita yang dah nikah dan hidupnya susah. Datang ke rumahnya, air putih pun tak dikeluarinnya kita. Oh gitu, rupanya cepat nikah. Gitu. Laki tak datangkan duit. Itu cara menunda agar kita tidak terburu-buru menikah. Datang ke rumahnya, siang sambal dengan ikan teri, malam sambal dengan genjer. Masih nyaman kata Pak Haji. Mundah ye tolen ji 2 bulan. Jadi itu caranya kalau ingin menunda pernikahan. Tapi kalau ingin cepat-cepat menikah, ngintiplah orang menikah. Bukan formula ya. Itu dia. Cara ngintip orang menikah sekarang, melihat film porno itu ngintip orang menikah namanya. Itu insya Allah kepengen cepat menikah. Tidak boleh tapi itu. Tidak boleh dilakukan. Jadi begitu. Purnawirawan. Dah itu aja. Oke, dah pertanyaan udah kan? Ganti purnawirawan nih. Iya silakan. Tidak apa? Tanya. Tidak jadi. Oke, capil loh. Tanya deh. Pak Haji nyuruh bertanya. Iya silakan. Pak Ustadz, bagaimana nanya calon suami, kita tidak pacaran, dan kita tahu dengan pertanyaan itu dia calon suami soleh. Nah, pertanyaan ke calon suami itu, bagaimana sikapmu terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis? Itu pertanyaannya. Jawabannya ada yang tahu enggak?
Bagaimana sikapmu, jawabanmu kalau ada orang menyampaikan nasihat dengan Quran dan hadis? Ah, itu jawabannya. Itu suami soleh itu. Tahu deh. Saya dengar, jawabannya ya sami'na wa atokna. Katanya bah, saya dengar, saya taat. Itu level 1. Level kedua, pertanyaannya, mau enggak kau sumpah? Kan kita enggak ketemu kan? Mau sumpah enggak? Sumpah apa katanya? Saya bersumpah apabila dinasihati dengan Al-Quran dan hadis, saya akan mendengar dan taat. Kalau saya tidak taat, tidak mendengar, saya siap dilempar ke dalam api neraka. Oh, itu sumpahnya itu. Cara mengetahui calon kita, suami kita, istri kita soleh dan solehah atau tidak. Kalau ternyata dia siap, udah. Setelah sumpah, udah minta saksikan, dibawa ke tempat ramai. Udah. Begitu nanti suami kita bangun, lakak sholat subuh tidur agak malas, kita bacakan ayat tersebut, ayat Quran. Faiza kudiyatis sholah fantasiru fil arbang. Kata Quran, apabila telah ditunaikan sholat, bagi kerja. Kapak aku, kata abangnya kan? Kata kita, abang dah bersumpah. Apa yang dikatakan Quran, laksanakan. Itu contoh. Nah, nanti suami, karena istrinya dah bersumpah, kalau nak minta dengan istri, sampaikan hadis. Iza da'atka imra'ataka ila firasiha falam tujibha, katanya. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Dik, kau dah bersumpah dulu. Apa kata hadis kau laksanakan? Apa bang? Kalau suamimu ngajak ke tempat tidur, kau enggan, maka kau dilaknat malaikat sampai subuh. Allah. Itu kata suami. Kata istri, bang, kata Allah surah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara bijaksana, dengan cara sopan santun. Jadi apa maksudnya, Dek? Pijikkan dulu, bang, kata adik. Ah, itu dalilnya. Ya, itu dalilnya surah An-Nisa ayat 19. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Saya ke doa atau Pak Haji? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.